Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Selamat sore kaum perkasa, muslimin muslimat, santri Pondok Al-Fatahiyah. Alhamdulillah sore hari ini Zona Islami Spesial Ramadan hadir kembali edisi 18 Ramadan 1445 Hijriah. Sore ini Zona Islami Spesial Ramadan live dari Ponpes Al-Fatahiyah dan masih didukung oleh RSUD Dr. Iskak Tulung Agung. Langsung saja kita akan simak pembahasan bekerja adalah bagian dari ibadah bersama beliau Romo Kiai Haji Muhammad Anam Musin. Semoga baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh santri Pondok Al-Fatahiyah dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang tema bekerja adalah bagian dari ibadah. Kita ingat bahwa tujuan manusia diciptakan Allah di muka bumi itu tidak lain adalah untuk beribadah. Tidak ada tujuan yang lain. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Ta'ala, aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka jin dan manusia itu beribadah kepadaku. Dalam ayat ini ada manafi yang kemudian diistidroki dengan illah. Jadi ada wa ma khalaqtu, ada manafi, kemudian disusul diistidroki dengan illah. Ini faedahnya adalah hasr, berarti ini mengandung maksud bahwa Allah menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini itu tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk ibadah. Kecuali hanya untuk ibadah. Jadi manusia diciptakan Allah, jin diciptakan Allah di muka bumi ini bukan supaya bumi ini rame, mboten. Ora kok supaya jin dan manusia ini bisa mewarnai, itu sejatine mboten. Tetapi tujuan inti Allah menciptakan jin dan manusia adalah supaya jin dan manusia itu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian tapi jangan disalahpahami, oh berarti kalau Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, apa berarti Allah butuh kepada ibadahnya manusia? Jawabannya mboten. Allah memerintahkan manusia untuk ibadah, namun Allah tidak butuh kepada ibadahnya manusia. Allah tidak butuh kepada ibadahnya manusia. Yang butuh kepada ibadahnya manusia adalah manusia sendiri. Jadi sejatine ibadah yang dilakukan oleh manusia itu manfaatnya kembali kepada manusia. Kenapa? Karena Allah tidak butuh ibadahnya manusia. Umpama manusia
sedoyo di seluruh dunia beribadah semua kepada Allah, itu tidak akan menambah kemuliaan Allah. Atau sebaliknya, umpama seluruh manusia jin mogok ngibadah misalnya, tidak ada yang ibadah kepada Allah, itu sama sekali tidak mengurangi kemuliaan Allah. Kalau begitu jelas bahwa ibadahnya manusia, ibadahnya jin itu manfaatnya adalah untuk mereka sendiri, bukan kepada Allah. Allah memerintahkan supaya ibadah karena ini bukti atau wujud kasih sayang Allah kepada mereka, wujud kasih sayang Allah kepada mereka. Kenapa? Karena tiket masuk surga, mendapatkan rahmat Allah, surga itu harus ibadah. Tiketnya adalah ibadah. Allah menghendaki, Allah ngrenahne sing apik, ibaratnya ngoten, kepada manusia ini untuk melakukan ibadah, jin juga begitu. Ini tujuannya apa? Supaya mereka semua mendapatkan rahmat Allah, yaitu masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita pahami terlebih dahulu, bahwa manusia diciptakan Allah ada di muka bumi ini, tujuan yang sesungguhnya adalah untuk beribadah. Ini ditegas disampaikan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ibadah itu ada dua macam. Ibadah itu ada dua macam. Ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Jadi ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Ibadah yang mahdhah niku maksudnya nopo? Ibadah yang mahdhah niku maksudnya adalah ibadah yang murni, bentuknya bentuk ibadah. Contohnya sholat, puasa, membaca Al-Quran, haji, nggih. Ini adalah ibadah yang mahdhah, artinya murni, surahnya surah ibadah. Kemudian ada juga ibadah itu bentuknya adalah amal dunia. Ada ibadah yang bentuknya itu bentuk amal dunia, amal dunya, namun ini bisa menjadi ibadah apabila dengan niat yang baik. Ini termasuk diantaranipun adalah bekerja. Jadi bekerja itu adalah ibadah namun ghairu mahdhah, ibadah yang bentuknya bentuk amal dunia, namun apabila niatnya betul, niatnya baik, maka bekerja ini adalah bagian dari ibadah. Maka di dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya thumma yasiru min a'malil akhirah bi husni niyah. Kata Nabi SAW, betapa banyak sebuah amal, betapa banyak amal, amal niki yutasawwaru bi surati a'malid dunya, yutasawwaru bi surati a'malid dunya, kelihatannya amal dunya, kelihatannya amal dunia, namun summa yasiru min a'malil akhirah, akan bisa menjadi amal akhirat apabila niatnya betul bi husni niyah. Ini termasuk diantaranya nopo? Bekerja, bekerja termasuk. Bahkan makan niku nggih saged, makan minum kalau niatnya adalah untuk wasilah nopo ibadah, jadi ibadah makan itu.
Seperti orang makan sahur. Orang makan sahur itu ketika dia makan minum diniati untuk taqawi alal ibadah, supaya tubuhnya kuat ben iso nglakoni ibadah puasa. Maka makan sahur itu termasuk ibadah. Atau yang lain, misalkan seseorang makan kelaparan, kemudian dia makan, ketika setelah makan dia punya niat bismillah, setelah makan lek aku duwe tenaga tak nggih salat, karena salat itu butuh tenaga juga. Kemudian aku engko tak nggih deres maca Quran sak pinunggalane. Maka makan dengan niat untuk sarana ibadah jadi ibadah. Kalau misalkan yang umum itu ibadah di waktu malam. Biasanya orang itu kalau zikir malam tantangannya nopo? Ngantuk. Maka kemudian seseorang arep pengen zikir tapi kok ngantuk, wis bismillah aku tak ngecam kopi. Aku tak ngecam kopi supaya ilang ngantukku, sehingga aku iso zikir, sehingga aku iso belajar, iso ngaji. Ngoten. Maka minum kopi tujuane kangge napa? Zikir, ben kuat zikir, ben ora ngantuk, ben iso ngibadah bengi. Maka minum kopi dengan niat supaya bisa zikir, ngombene kopi dhewe iku lho ibadah. Ngoten lho ya. Itu adalah ibadah. Lah termasuk diantara ibadah yang ghairu mahdhah adalah bekerja, nyambut gawe. Jadi kita bekerja golek duit, itu kalau niat kita benar nggih, maka bekerja ini nanti adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang akan kita kaji pada sore ini. Jadi sebenarnya bekerja itu adalah bagian dari ibadah, namun nanti setidaknya ada 4 syarat ya. Nanti kita jelaskan syarat-syaratnya nyambut gawe supaya dadi ibadah kados pundi. Nah, sebelum kita jelaskan tentang bekerja, syarat-syarat bekerja supaya dadi ibadah, kita jelaskan tentang keutamaan daripada pekerja ini. Di dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, tolabul kasbil halal faridhatun ba'dal faridah. Mencari rizki yang halal, mencari rizki yang halal itu adalah faridhatun, merupakan satu kewajiban, ba'dal faridah, setelah kewajiban yang lain. Jadi mencari rizki, kalau misalkan petani berangkat pagi-pagi menuju sawahnya, menuju ladangnya, ya itu dalam rangka beribadah. Bekerja mencari rizki yang halal itu adalah satu kewajiban setelah kewajiban yang lain. Semisal lagi pedagang pagi-pagi hari setelah sholat subuh, kemudian misalkan berangkat menuju ke pasar, itu dalam rangka untuk menafkahi keluarga, golek rizki sing halal. Itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian dari ibadah itu melangkahkan kaki menuju pasar kalau pedagang. Kalau petani melangkahkan kaki menuju ke sawah ladangnya, itu adalah bagian dari ibadah. Kemudian juga kalau seseorang pekerjaannya misalkan pegawai, dia berangkat menuju tempat pekerjaannya,
Ini juga bagian daripada ibadah. Prinsipnya bekerja, seorang yang melangkahkan kakinya menuju tempat pekerjaannya, baik itu nek petani neng sawah, kalau pedagang menuju ke pasar, kalau pegawai menuju ke kantornya dan lain sebagainya. Ini bekerja semacam ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah faridotun ba'dal faridoh. Itu merupakan satu kewajiban setelah kewajiban yang lain. Maksudnya setelah kewajiban yang lain nopo? Menurut Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, ba'dal faridoh, yang dimaksud faridoh yang kedua adalah faridoh napa niku sholat 5 waktunya. Artinya bekerja itu adalah ibadah setelah ibadah yang mahdoh, setelah ibadah napa sholat, setelah melakukan sholat 5 waktunya itu kemudian pergi ke tempat pekerjaannya. Ini dalil ini jelas menunjukkan bahwa tolabul kasbil halal, mencari rizki yang halal, itu hukumnya fardu atau kewajiban ya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, apa dawuh Nabi Muhammad? Inna minadz dzunub dzunuban la yukaffiruha sholah wala syam walal hajj walal umrah. Dalam sebagian hadis, meskipun hadis ini hadis dhaif, namun untuk fadhailul a'mal bisa digunakan. Kata Nabi daspundi, inna minadz dzunub dzunuban, di antara sekian banyak dosa-dosa itu ada dzunuban, ada satu dosa la yukaffiruha as-sholah wala syam walal hajj walal umrah. Ternyata satu dosa niki ndak bisa hilang, ndak bisa dihapus hanya dengan ibadah sholat, puasa, haji, umroh. Jadi ora iso diilai dengan ibadah haji, umroh, sholat, puasa. Lalu para sahabat bertanya, para sahabat bertanya, fama yukaffiruha ya Rasulullah, wahai Rasul, lalu amalan nopo sing saged menghapus dosa niki wau Kanjeng Nabi? Qala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, dawuh al-humum fi talabil ma'isyah. Amalan yang bisa menghapus dosa tersebut adalah al-humum fi talabil ma'isyah. Humum niku napa? Jerih payah, kesusahan, rekoso, letih, keletihan di dalam mencari rizki. Jadi kesele menungso di dalam bekerja ini ternyata pahalanya gede banget. Keringet, satu tetes keringat yang keluar dari seseorang karena bekerja mencari rizki yang halal, itu pahalanya besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula aja ngremeh nih para petani, petani yang dengan susah payah berkeringat kesel, loh itu amal yang besar, pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Kemudian pedagang yang terseok-seok membawa barang dagangannya, letih, loh aja kok remeh nih, itu pahala yang besar. Prinsipnya adalah bekerja adalah bagian dari ibadah. Semakin seseorang merasakan keletihan ketika bekerja, itu akan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita lanjutkan Sunnah Islami spesial Ramadan sore hari ini. Bekerja adalah bagian dari ibadah. Masih bersama dengan Romo Kiai Haji Muhammad Anam Muhsin. Semoga baik.
Iya, kita teruskan. Ya, jadi yang kita sampaikan tadi beberapa hadis dawuh Nabi SAW yang menyatakan secara tegas bahwa bekerja, nyambut gawe itu adalah bagian dari ibadah. Dan bahkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, hadis riwayat Imam Bukhari menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dawuhaken, dawe Kanjeng Nabi nopo dalam hadis Bukhari, la ayyah tatiba ahadukum huzmatan ala dhahri. Kata Nabi, sungguh jika salah satu dari kalian para sahabat, sahabatku, sungguh jika salah satu dari kalian itu memanggul, la ayyah tatiba, memanggul huzmatan ala dhahri, sebongkok kayu engkau panggul di atas punggungmu lalu kamu jual, khairun lahu, itu lebih baik baginya min ayyas ala ahadan, daripada meminta-minta kepada manusia. Fayu'tiyahu au yamna'ahu, baik dia diberi atau tidak. Ini malah tegas Kanjeng Nabi. Nabi mengatakan la ayyah tatiba ahadukum, sungguh apabila salah satu kalian mau gelem memanggul kayu bakar di atas punggungnya, mikul kayu bakar di atas punggungnya, kemudian dijual untuk biaya hidup, kata Rasulullah, khairun lahu, itu lebih baik daripada harus meminta-minta kepada manusia. Fayu'tiyahu au yamna'ahu, baik dia diberi atau tidak. Ini malah tegas menunjukkan bahwa bekerja itu adalah bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu pernah ketika Kanjeng Nabi duduk bersama para sahabat ngaji pagi itu loh ya, ngaji pagi, lalu lewat di dekatnya majelis Kanjeng Nabi niki wau seorang pemuda, enek wong lanang roso gagah ngoten, dia sedang menuju tempat pekerjaannya. Lalu oleh sebagian sahabat dilokne, silai di semantani dos pundi, wawake roso kok kedunyan, nah ngoten, esuk-esuk kok wis budal nyambut gawe. Kanjeng Nabi Muhammad mireng, langsung kalih Kanjeng Nabi ditegur niki Pak. Sahabat niki, Hus, sahabatku, aja muni ngoten. Aja muni ngono. Pemuda yang pagi-pagi hari berangkat menuju tempat pekerjaannya, itu kalau niatnya bekerja adalah ingin mencari nafkah untuk keluarganya, fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang berjalan menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknane apa? Ibadah. Jadi kalau seseorang berangkat menuju tempat kerjaane dengan niat untuk mencukupi kebutuhan keluargane, ketahuilah fahuwa fisabilillah, dia sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknane apa yang dilakukan itu adalah sebagai bentuk ibadah. Wis koyok sampeyan para santri niki. Para santri niki iso mondok wong tuane nyambut gawe, enek sing neng sawah, enek sing neng pasar, gitu. Enten sing teng kantor, gitu. Enten sing dudulan. Bahkan enek sing penggaweane tukang tembel ban. Enek untuk mencari penghasilan, hasilnya digunakan untuk biayai putrane sing mondok. Loh,
wong-wong kaya ngoten niku fahuwa fisabilillah. Apa yang dilakukan? Budal neng sawah, budal teng pasar, budal neng panggonan nembel ban, enek sing tukang dondomi sepatu, tukang jahit neng kantor. Kalau niatnya itu adalah untuk menafkahi keluarganya, termasuk diantarane kangge nyekolahne nggih ngragati putrane misalnya menuntut ilmu, maka ketahuilah orang tua semacam itu sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknane pekerjaan dheweke nyambut gawe kuwi ketoke golek donya to, tapi sejatine dheweke itu golek akhirat. Itulah makna dawuh Nabi, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya. Betapa banyak amal ketok ini ku amal dunya, thumma yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyah, lalu akan menjadi amal akhirat apabila niatnya itu bagus. Ngoten lho ya. Makanya ini kita membahas tentang bekerja adalah bagian dari ibadah. Namun karena bekerja itu adalah ibadah yang ghairu mahdhah, maka bisa menjadi amal akhirat ibadah dengan syarat. Ora kok mutlak mboten, enek syarat-syarate. Napa syarate? Setidaknya ada 4 syarat. Jadi 4 syarat nyambut gawe kuwi menjadi ibadah kepada Allah, menjadi amal akhirat. Syarat sing pertama napa? Ayyakuna halalan. Sing pertama pekerjaane kudu sing halal. Ini syarat nomor 1. Pekerjaane kudu sing halal. Makna sing halal niku diolehi kalian Allah. Mubah. Kayak napa contone neng sawah. Neng sawah niku halal napa haram? Halal. Neng pasar halal. Jual beli halal, gitu. Nyambut gawe buruh, misalnya ndondomi sepatu, halal napa haram? Halal. Ngono neng kantor halal. Pekerjaane kudu sing halal. Ini nomor 1 syaratnya. Adapun pekerjaan sing boten halal alias sing haram, nek pekerjaan sing haram boten oleh, mboten iso dadi ibadah niki senajan diniati ibadah, ndak bisa. Contohnya apa? Pekerjaane maling. Misalnya nek uang pekerjaane napa? Maling. Maling ini nyambut gawe apa ora to? Maling niku nyambut gawe napa mboten? Golek duit tapi maling, nyolong. Loh, ini pekerjaan haram, gitu. Lek enek uang duwe niat aku tak nyolong, engko hasile tak nggih ibadah, dadi ibadah mboten? Mboten. Iku nek dalam kitab Risalatul Muawanah disebutke wong sing penggaweane haram, contone wong nyolong, gitu. Terus diniati nggih sangung ibadah, maka iku ibarate wong adus gawe banyu uyuh. Lo baleni. Jadi wong pekerjaane haram, misalnya nyolong tapi niate tinggi ngibadah, itu ibarate dalam kitab Risalatul Muawanah diterangni niku kados dene wong adus atau orang bersuci tetapi memakai air kencing. Kira-kira suci napa mboten? Niate adus api, niate sesuci sae, cuman salahe banyune banyu uyuh. Ini gambaran pekerjaan sing haram tapi niate api. Maka ndak bisa jadi ibadah. Enek wong nipu, misalnya orang nyolong tapi ngapusi, menipu. Hasil daripada menipu digunakan untuk ibadah, jadi ibadah mboten? Mboten.
Pokok nek pekerjaan sing haram nggih, kemudian diniati ibadah tidak akan jadi ibadah. Atau bahkan misalipun kalau jualan dudulan sing tidol barang sing haram, contohnya apa? Dudulan narkoba, bentang oleh duit gede jari ini. Dudulan narkoba, dudulan ganja, dudulan ekstasi, dudulan miras. Lah niki barang sing tidol, barang-barang sing haram. Maka hasil daripada usaha ini kok umpama niati ibadah itu tidak akan jadi ibadah. Kenapa? Karena barang sing haram itu dengan niat sing apik itu ndak akan jadi ibadah. Nggih, mboten dadi ibadah. Maka rumuse ngeten, rumuse lek perkarane niku haram, iki diniatono apik utawa elek panggah dadi haram, ndak iso dadi apik. Jadi misal enek barang haram diniati napa? Diniati ibadah dadi haram panggan elek. Kenapa? Karena barangnya haram. Lah sakniki nek barangnya halal tapi niate keliru, barangnya apik niate sing keliru, ini juga ndak akan sampai kepada Allah. Enek uang contohnya napa? Enek uang sedekah tapi tujuannya riak, pamer. Tujuannya pamer, ndak ada tujuan lain kecuali pamer misale. Maka masya iku jenenge sedekah, namun kalau atine sebenarnya adalah pamer, mergo mungkin arep nyalek, akhirnya pamer, pokok pamer. Kalau memang pamer loh ya, tujuannya adalah riya, maka ini tidak akan jadi ibadah, tidak akan jadi ibadah. Tapi kalau tujuannya sedekah untuk tujuannya golek ridhane Allah, ya oleh ganjaran. Lah satu yang akan dapat pahala mung sitok apa? Perkarane apik, minimal mubah, niate apik, itu baru hasilnya bagus. Satu contoh tadi, dalam niate apik misalnya sedekah, duite bener, duite halal, lalu niate bener, maka ini hasilnya adalah bener, nggih. Atau barang ini ku mubah, bahkan mubah. Contohnya mubah nopo? Seperti bekerja, lalu niate apik untuk nafkah keluarga, untuk sanggung ibadah, bahkan untuk sedekah, maka hasilnya adalah bagus. Kesimpulannya, syarat nomor 1, bekerja nyambut gawe ditulis sebagai ibadah apabila pekerjaane halal. Itu satu. Sing nomor kalih nopo? Sing nomor loro syarate ya kuwi ketika bekerja niate bener. Lagi nalikane nyambut gawe niate untuk kebaikan. Niat kebaikan itu untuk apa toh? Misal untuk sanggung ibadah. Bismillah, aku tak nyambut gawe sing tenanan, tak nggih sangu kaji. Aku tak nyambut gawe sing tenanan, lek duwe duit tak nggih daftar haji. Iku apik niate untuk sarana ibadah. Utawa bismillah, aku tak nyambut gawe sing tenanan, mengko hasile sebagian tak nggih bangun masjid. Lah ini adalah niat sing apik. Atau untuk nafkah keluarga, bismillah, aku tak golek rizki sing tenanan halal, niat tak nggih maringi daharan neng keluargaku, tak nggih nafkahi neng anak bojo. Loh, ini adalah ibadah loh. Niate bener ibadah. Atau bahkan niate untuk sedekah. Bismillah, aku tak nyambut gawe sing tenanan, engko lek
oleh hasil sebagian arep tak nggih bantu fakir miskin. Loh, ini adalah niat sing bener, niat sing apik, pekerjaane halal, niate bener, jadi ibadah. Nomor kali. Nomor telu, syarate dikatakan ngibadah nyambut gawe kuwi apabila pada waktu bekerja mboten ngelakoni perkara sing haram, tidak dengan cara-cara sing haram. Cara sing haram nopo? Ngapusi. Kadangkala mayokne dagangane butuh ngapusi. Kadang sumpah barang, sumpah iki barang iki lek kutuku mawon sakmene lho. Lek sampean nyang sakmono ora oleh bati aku, sumpah-sumpah. Padahal jane oleh bati wisan. Misale enek barang tumbase 2000 tidol 10.000 misale. Terus dinyang 5.000. Wis bati apa urung niku? Tumbase kulaane 2.000 didol 10.000, terus karo pembeli dinyang 5.000. Kalau memang ndak boleh, mestinya cukup ngomong ini tok, sepuntene sak monten dereng pareng selesai. Tapi terkadang dhewek ini ku ngapusi, sumpah lek sak mono lek kok nyang 5.000 wong kuwi kulaane ora cukup. Ngapusi mboten niku? Ngapusi. Lah, maka ngapusi ngene iki lho, iki akan menghilangkan keberkahane nyambut gawe. Mula aja sampai lek nyambut gawe ngapusi, jangan. Nggih, lek memang urung oleh cukup ngomong sepuntene sak monten dereng pareng selesai. Itu satu. Jadi ketika melakukan pekerjaan aja nglakoni perkara sing haram, contone ngapusi atau curang, menipu, ngurangi timbangan. Kadang elek. Lah lek sampai ngono ya dosa, ndak jadi ngibadah malih. Mula Kanjeng Nabi lek dawuh dos pundi? Man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu di antara kami, maka dia tidak termasuk golonganku, kata Nabi. Makanya ketika dudulan kok ngapusi, menipu barang elek tapi diomongne apik, enek cacate ora diomongne. Lah ngeten iki termasuk menipu. Utawa barang sing elek malah didelikne. Lah ngoten niku misale napa nggih dalam gabah misale atau jagung sing dhuwur apik, lah sing tengah ternyata teles. Lah ngoten niku ditokne mboten oleh. Rumiyin wonten Kanjeng Nabi niku ketika berjalan-jalan itu kemudian Kanjeng Nabi singgah di pasar. Lalu Kanjeng Nabi mirsani teng mriku wonten tumpukan gandum subro. Ternyata Kanjeng Nabi niki memasukkan astane ning tumpukan gandum niku. Lho, gandum niku dhuwure apik, kering tapi jerone kok teles. Akhirnya ditegur karo Kanjeng Nabi, "He, dos pundi niki? Sing kok ning jero kok teles, dhuwur apik piye?" Alasane sing duwe gandum dos pundi? Asobatus sama ya Rasulullah. Sepuntene Kanjeng Nabi, wau kudanan. Kudanan Kanjeng Nabi. Kata Nabi, ya Kanjeng Nabi lek alasane ngono ya wis, lek memang kudanan mestine barang sing elek ketokno supaya apa? Sing tumbas mboten getun. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu tidak termasuk golongan kami, kata Nabi. Makanya syaratnya pekerjaan sing halal ketika bekerja mboten nglakoni perkara sing haram. Terakhir nalikane nyambut gawe mboten ninggal salat 5 waktu. Nggih. Iki lah kok nyambut gawe pekerjaane halal, niate tinggi apik tapi sampai ninggal salat 5 waktu, ibadah-ibadah sing wajib, maka pekerjaan ini tidak akan jadi ibadah. Maka 4 syarat supaya bekerja itu nanti dikatakan ibadah. Muga-muga Allah jadikan
pekerjaan kita adalah pekerjaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditulis sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum perkasa muslimin muslimat, sebelum kita akhiri zona Islami sore hari ini akan ditutup dengan kesimpulan singkat dan juga pembacaan doa. Semoga baik. Nggih, kesimpulanipun apa yang kita bahas pada sore hari ini ya. Jadi termasuk bentuk daripada ibadah nopo bekerja, nyambut gawe itu adalah bagian dari ibadah. Nggih. Namun ada beberapa syarat, ada 4 syarat itu bisa menghantarkan nyambut gawe dadi ibadah. Sing pertama syaratnya pekerjaannya kudu halal. Nggih. Nomor loro, ketika bekerja nalikane nyambut gawe niate niku untuk kebaikan. Nyambut gawe niate nggih nafkahi anak bojo keluarga. Nyambut gawe diniati tinggi sanggung ibadah. Nyambut gawe diniati napa sedekah kepada fakir miskin. Nomor 3 syaratnya ketika bekerja tidak melakukan keharaman, perkara yang dilarang seperti berbuat curang, menipu. Lalu sing nomor 4, saat nyambut damel dia tetap melaksanakan ibadah yang mahdoh. Salate panggah dilakoni, salat 5 waktune panggah dilampahi. Nggih, di tengah-tengah pekerjaane dia menghentikan sejenak untuk melaksanakan sholat fardune. Maka ketika bekerja memenuhi 4 syarat ini, maka tidak diragukan lagi bahwa bekerja itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan pekerjaan kita pekerjaan yang diberkahi. Semoga Allah memberikan rizki yang berkah kepada kita, kepada orang-orang tua kita, saudara kita. Moga-moga diparingi rizki sing berkah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'iha. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kaum perkasa muslimin muslimat zona Islami spesial Ramadan sore hari ini. Untuk azan maghrib edisi 18 Ramadan akan jatuh pada jam 17:41. Saya Amir Fatah pamit, insyaallah besok sore kembali kita akan hadir di zona Islami spesial Ramadan, masih live dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Biren Granti Boilau Tulung Agung. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.